kok gitu? Sudah. Lanjut ya. Kalau udah yang di kelas hutan ini di filter yang produktif aja, yang KU sama yang MR. Yang kelas hutan di filter yang KU sama yang MR aja yang produktif. Kelas hutan yang udah dinormalisasi. Kelas hutan yang belum dinormalisasi sama yang udah dinormalisasi. Yang belum dinormalisasi dulu di filter yang produktif. Ya, yang belum dinormalisasi di filter dulu yang produktif. KU sama MR. Kalau udah yang kelas hutan yang udah dinormalisasi juga di filter KU sama MR. Udah? Jadi kelas hutan yang belum dinormalisasi di filter dulu yang produktif, KU, MR, kalau ada MT juga MT dimasukin. Kalau udah di filter, yang kelas hutan normalisasi yang udah dinormalisasi juga di filter. Sudah semua? Terus kalau udah, karena kemarin kita udah menormalisasi kelas hutan, di sini kita akan menormalisasi bonita. Tujuannya buat ngubah bonita yang belum produktif ke yang udah produktif. Jadi bonita yang kurang dari 2 yang nggak produktif itu diubah menjadi 2. Bisa ditambahkan kolom di samping bonitanya. Terus dibuat tabel bonita normalisasi. Udah? Nah, terus caranya itu kita pakai rumus if. Itu sama dengan if dalam kurung bonita kurang dari 2 titik koma atau pakai koma kalau laptopnya, tergantung laptop kalian. Ini cuma pendek kok. Tanda petik 2 tanda petik titik koma bonita yang tadi yang alam. Jadi sama dengan if, terus ini sel bonita kalian kurang dari 2 titik koma tanda petik 2 tanda petik titik koma sel bonita kalian kurang dari 2. ya. Kalau udah jentrok aja. Nah, ini jadi berubah ya, kurang dari 2 berubah jadi 2. Ya, yang kurang dari 2 jadi 2. Oke, udah semua yang bonita normalisasi? Nah, kalau udah, sekarang kita mau normalisasi KBD juga. Sama caranya kayak tadi, kita buat kolom baru KBD normalisasi.
untuk KBD normalisasi ini tujuannya sama, untuk mengubah KBD yang tidak produktif menjadi produktif, yaitu mengubah KBD yang kurang dari 0,6 menjadi 0,6. Caranya sama kayak tadi, sama dengan if dalam kurung KBD kalian kurang dari 0,6 titik koma tanda petik 0,6 tanda petik titik koma sel KBD yang tadi di enter. Nah, ini jadi yang KBD-nya kurang dari 0,6 berubah menjadi 0,6. Udah semua? Aku lanjut ya. Kalau udah, kalian buat sheet baru. Nah, sama kayak kemarin, peta, anak peta, luas baku, bonita yang udah dinormalisasi, KBD yang udah dinormalisasi, umur sama kelas hutan yang tadi di copy. Peta, anak peta, luas baku plus NIF, bonita yang udah dinormalisasi, KBD yang udah dinormalisasi, umur yang 2025, sama kelas hutan yang udah dinormalisasi. Kelas hutan yang udah dinormalisasi. Udah? Udah? Udah ya, lanjut. Nah, ini kita mau buat pivot tabel, tinggal di CTRL-A buat ngeblok semuanya. Terus insert pivot tabel. Ini new worksheet. Oke. Nah, ini kita mau buat pivot tabelnya itu 3, yang berdasarkan umur, bonita, sama KBD. Yang pertama kita mau buat yang berdasarkan umur. Caranya buat kelas hutan yang udah dinormalisasi ditaruh di rows, di bawahnya umur
2025. Kemudian yang value luas baku plus NIM. Jadi yang di row itu ada kelas hutan yang udah dinormalisasi, di bawahnya ada umur 2025. Terus yang values itu luas baku plus NIM. Rows-nya ini jangan kebalik ya, yang di atas itu yang kelas hutan, yang di bawahnya baru umur. Udah? Jadi yang di rows itu kelas hutan, kemudian bawahnya umur, terus yang values ini luas baku plus NIM. Nah ini yang udah aku buat. Terus kalau udah, di samping dari pivot tabelnya kalian yang buat tadi, kalian buat tabel 1 umur rata-rata. Tabelnya kayak gitu, dibuat sendiri. Manual juga. Iya, tinggal dibuat tabel kayak gitu. Ini sama. Ini karena dari spreadsheet. Ini pivot tabel juga ini. Berarti hasilnya sama kayak yang sebelah kanan itu, Mbak? Iya sama. Jadi untuk pivot itu kita bikin pivot itu biar kita tahu jumlah luas yang umur 6 itu berapa, jumlah luas yang umur 7 itu berapa, karena kan beberapa ada yang sama kan umurnya. Nah, bantuan pivot itu untuk kita tahu jumlahnya itu per umur itu berapa luasnya. Nah, setelah ini itu kita bikin umur rata-rata. Jadi kolom kelas hutan, umur, luas itu tuh sama, tinggal kalian tambahin total luas, umur kali luas, total umur kali luas sama umur rata-rata. Jadi nambahin 4 kolom aja dulu. Udah dibuat tabelnya. Lanjut. Oke. Terus yang Kalian kalau mau lanjut, tapi kalian tetap dengerin ya, biar nanti mungkin kalau ada yang harus diperhatikan, perhatian dulu. kemudian ini umurnya ini tinggal kita salin dari pivot tabel yang udah kita buat, tinggal disama dengan aja dari umur di pivot tabel yang udah kita buat. Umur itu yang ini, yang bawahnya KO ini umur. Tinggal disama dengan, terus luasnya juga tinggal disama dengan, terus total luas itu tinggal disam dari luas yang tadi. Nah ini kita kenapa ngesam dari yang ini sambil ngecek pivot tabelnya kita benar enggak, kan ini sama, jadi ini udah benar. Luasnya dari ini luas kan ini tuh artinya umur 6 luasnya 28,34, umur 7 luasnya 7,26. Tinggal dipindah, total luas tinggal disam dari luas, kemudian umur kali luas
tinggal umur dikali luas. Di graf total umur kali luas tinggal disam dari total umur kali luas. Terus buat umur rata-rata itu rumusnya total umur kali luas dibagi total luas. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja. Oke. Kalau udah nanti kalian copy semuanya ini sampai MR. Jadi kalian buat KU1, KU2, KU3, 4 sampai MR. Semuanya disalin. Terus selanjutnya kita buat pivot tabel lagi buat yang bonita. Caranya ini di sampingnya kita klik insert pivot tabel. Ini pilih yang existing worksheet. Terus kita balik ke data normalisasi tadi. Tinggal kita blok. Bentar, Mbak. Yang mana, Mbak? Oke. Di samping dari tabel 1 umur rata-rata tadi kita klik. Terus insert, klik pivot tabel. Nah, ini pilih yang existing worksheet. Itu artinya supaya kita mau di sheet ini aja buatnya. Terus kita klik OK. Tabel range-nya kita balik lagi ke tabel normalisasi tadi. Tinggal kita blok. Udah. Ini yang di tabel normalisasi semuanya diblok buat jadi sumber yang di pivot ada kedua. Jadi sama sebenarnya. Bisa nggak? Ini kan kita klik, terus insert pivot tabel. Nah ini kan existing worksheet, pilihnya, jangan yang new. Terus tabel range-nya ini tinggal kita klik, terus kita balik lagi ke sheet tabel normalisasi. Terus kita blok aja datanya. Terus oke. Nah jadi gini. Terus sama kayak tadi di rows-nya itu kita kasih kelas hutan. Nah bawahnya ini karena kita mau ngolah yang bonita, bawahnya ini bonita yang udah dinormalisasi di rows. Terus yang di values luas baku plus nih. Jadi intinya sama kayak tadi, cuma ini yang rows-nya ini di bawah kelas hutan ini kita pakainya bonita yang udah dinormalisasi. Udah bisa? Kalau udah, kita buat tabel kedua, bonita rata-rata, sama kayak tadi caranya. Tinggal buat kelas hutan, bonita, luas, total luas, bonita kali luas, total bonita kali luas, sama bonita rata-rata. Nah ini kita copy lagi. Nah ini kan di pivot tabel ini angka 2 ini kan kebaca 2. Jadi di sini kita tulis 1 aja ya. Nah, tapi buat luasnya ini kita tambah. Dari yang ini kita tambah sama yang 2 ini.
Jadi kalau ada yang kedouble di pivot tabel, kita nulisnya 1 aja. Terus yang di luasnya nanti tinggal ditambah yang sama. Udah, tinggal di copy aja luasnya, total luas pakai sum. Bonita kali luas, tinggal bonita dikali luas. Total bonita kali luas, tinggal di sum. Total bonita kali luas. Bonita rata-rata sama dengan total bonita kali luas dibagi total luas. Terus kalian lanjut sampai MR. Mau lanjut? Nah, terus yang pivot. Sekarang kita buat yang pivot tabel KBD. Caranya itu sama kayak tadi. Cara buat pivot tabelnya. Nah, tapi di sini yang rows-nya itu di bawah kelasutan itu kita tambahin KBD normalisasi. Jadi dari ketiga pivot tabel tadi itu sebenarnya yang bedain itu cuma di rows di bawah kelasutannya itu. Kalau umur ya di bawahnya umur, kalau bonita di bawah kelasutannya berarti bonita, kalau KBD berarti di bawah kelasutan ini KBD. Values-nya sama, luas baku plus name. Caranya sama ya kayak tadi. Nah, terus kalian buat tabel 3 KBD rata-rata. Sama kayak tadi. Ada kelasutan, KBD, luas, total luas, KBD kali luas, total KBD kali luas, sama KBD rata-rata. Caranya juga sama, tinggal copy dari pivot tabelnya. Kemudian total luas tinggal disam. KBD kali luas, KBD kali luas, total KBD kali luas tinggal disam dari KBD kali luas. Terus KBD rata-rata itu total KBD kali luas dibagi total luas. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Sekarang karena di umur, bonita, dan KBD tadi udah kita buat, kita selanjutnya buat taksiran potensi produksi. Tadi kan udah dijelasin taksiran potensi produksinya itu ada 2 berdasarkan instruksi 1938 sama berdasarkan instruksi 1974. Kalau instruksi 1938 ini kita pakainya umur akhir daur. Kalau instruksi 1974 ini kita pakainya umur tebangan rata-rata. Nah, ini kalian buat tabelnya, ada kelas hutan, luas, umur, bonita, KBD, umur akhir daur, FK, FSTUAD, volume per HA, sama volume total. Nah, ini kelas hutannya tinggal kalian copy dari data yang udah kalian dapat tadi. Terus luasnya juga sama dengan ya, biar kalau satu berubah yang lain ikut berubah. Nah, ini disama dengan dari luasnya ini. Nah, ini tinggal disama dengan lagi dari pivot dengan KU2 ini luasnya ini berarti luas total. Nah, terus kalian sama dengan terus luasnya di copy sampai MR, terus di total di sum. Buat umur, ini umur rata-rata. Kalian sama dengan dari ini yang udah kalian hitung tadi, umur rata-rata. Ini juga yang kedua. Ini. Jadi kalian copy umur rata-rata ini dari KU 1 sampai MR.
Terus bonitanya juga pakai bonita rata-rata dari yang udah kalian dapetin tadi. Ini kan bonita rata-rata. Jadi dari bonita rata-rata yang ini kalian copy semua ke sini. Disama dengan ya, biar yang satu berubah, yang lain ikut berubah. Terus yang KBD juga KBD rata-rata sama dengan dari ini KBD rata-rata. Kemudian UAD, umur akhir daurnya tadi ingat nggak kita pakai daur berapa? Ya 60, jadi kita tulis 60. Terus kalau umur 60 berarti itu masuk ke KU berapa? Sampai KU berapa? 6. Jadi UAD 60 ini bisa kita gunakan sampai ke KU 6. Terus dari KU selanjutnya, KU 7 itu kita pakainya umur rata-rata. Jadi karena UAD-nya 60 itu kan bisanya cuma sampai KU 6. Jadi KU selanjutnya kita pakai umur rata-rata. Umur rata-rata kelas hutan itu sendiri. MR juga pakai umur rata-rata. Terus lanjut ke FK, faktor koreksi. Ini rumusnya 0,8 ditambah 0,03 angka di belakang NIF. Bisa pakai NIF yang kemarin kalian pakai. Nah terus untuk STUAD ini karena bonitanya kan 2,8, ini enggak kelipatan 5. Jadi caranya kita apain? Ya betul, jadi kita pakai interpolasi. Jadi ini kan karena satu kelompok satu, jadi nanti kan bisa dikerjain bareng-bareng. Buat cara interpolasi aku jelasin lagi. Ini kan karena bonitanya enggak kelipatan 5, jadi bonitanya mau kita interpolasi. Bonita 2,8 itu kan di antara berapa yang kelipatan 5? 2,5 Ya betul, 2,5 sama 3. Dan ini kita sama dengan aja dari bonitanya. Nah ini yang mau kita cari. Terus kita pakai bantuan tabel WVW. Ini bonita 2,5. Nah ini yang kanan ini nunjukin bonitanya ya. Ini bonita 2,5 berarti kan di sini, di barisan ini. Terus FST itu yang ini, yang nomor ke-10, volume ST. Ini bonita 2,5. Terus umurnya tadi kan 60. Ini 60 berarti 110,1. Terus kita cari yang bonita 3. Nah ini kan bonita 3 yang umurnya sama 60. Ini ada di 129,6. Kemudian buat nyari interpolasinya kita pakai rumus forecast. Dari bonita yang mau kita cari, titik koma, FST-nya 2, kita grab, titik koma, bonitanya. Terus enter. Nah ini kita ketemu 121,05. Jadi sama dengan aja, biar kalau ada yang berubah di interpolasi, yang atas ikut berubah. Nah jadi interpolasi ada yang mau ditanyakan caranya? Ya, udah pada tahu kan, udah pernah di praktikum sebelumnya. Nah
Nah itu kalian interpolasi semua sampai yang 60 ini. Ini kan karena ini 60, jadi kan interpolasinya cuma satu kali. Nah ini ada yang 67,98. Terus bonitanya juga 3,11. Jadi ini dua-duanya bukan kelipatan 5, jadi kita pakai interpolasi ganda. Jadi kita lanjutin. Terus yang buat yang umurnya enggak 60, berarti kita pakainya interpolasi ganda. Nah, buat contoh misalnya ini yang umur 67,98 sama bonita 3,11. Nah, bonita 3,11 itu kan di antara bonita 3 sama 3,5. Terus umurnya kan 67,98. Ini berarti di antara 65 sama 70. 65, 70. Ini disama dengan aja. Ini juga sama, 65, 70 sama dengan dari yang umurnya tadi. Nah terus FST-nya kita cari lagi. Di bonita 3 umur 65, itu berarti 136,7. Kemudian di umur 70 itu 143,4. Nah ini kita forecast. Umur yang mau kita cari, titik koma, FST, koma, umur. Nah, udah ketemu. Selanjutnya kita cari yang bonita 3,5. Ini bonita 3,5. Umur 65 itu FST-nya 163,5. Terus umur 70 171,9. Kita forecast lagi. Umur yang mau kita cari, titik koma, FST, titik koma, umur yang tadi. Kalau udah, kita interpolasi lagi di umur. Ini tinggal kita sama dengan umurnya yang mau kita cari. Terus bonitanya tadi kan 3,11, berarti itu diantara 3 disama dengan aja 3,5. Terus 3,11. Nah ini tinggal kita sama dengan aja karena udah kita cari tadi. Kan ini di umur 67,98, FST-nya 140,69 yang udah kita cari tadi, tinggal disama dengan. Terus yang di bonita 3,5 ini 168,5. Nah ini kalau udah kita forecast lagi umur bonita yang mau kita cari, koma, FST, koma, bonita. Kelebihan. Ya, ini tinggal sama dengan. Ini udah ketemu hasilnya 146,93. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Buat volume per HA rumusnya itu KBD dikali FK. Kita pakai dolar biar bisa di graf.
dikali FST. Terus didrag. Terus jangan lupa dijumlahkan. Terus yang volume total itu rumusnya luas dikali volume per HA. Tinggal kalian drag terus totalnya. Kalau udah tabelnya, di sini kita cari etat luas. Etat luas itu rumusnya kayak yang tadi, luas dibagi daur. Karena daurnya 60, berarti ini kan total luas dibagi 60. Kemudian etat volume tadi rumusnya volume total dibagi daur. Berarti ini volume total dibagi daurnya 60. Buat etat luas satuannya hektar per tahun, buat volume meter kubik per tahun. Kalau udah, lanjut ke tabel 5, tabel potensi produksi berdasarkan instruksi 1974. Kalau yang instruksi 74 ini kita pakainya UTR, umur tebangan rata-rata. Jadi di tabelnya ini sama, cuma kita ganti UAD-nya jadi UTR. Nah, buat cari UTR ini kita pakai tabel bantu. Tabel bantunya itu ada dua, dari total umur kali luas sama total luas. Nah, ini total umur kali luas, kita sum. Kita cari tabel umur yang udah kalian buat tadi. Nah, ini kita sum dari total umur kali luas. Udah, selanjutnya total luas disam dari total luas. Boleh pakai yang mana aja karena luasnya sama. Kalau udah, buat cari UTR-nya itu rumusnya sama dengan total umur kali luas. Ini buat rumusnya cari UTR ini sama dengan total umur kali luas. Ini kita pakai dolar supaya bisa digraf biar nggak keubah. Dalam kurung total umur kali luas dibagi total luas. Kurung ditambah setengah kali daur. Daurnya tadi 60, berarti kali 60. Nah, ini kita ketemunya 50. Jadi ini di masing-masing kelompok hasilnya bisa beda-beda. Nah, 50 ini sama kayak tadi, sampai masuknya itu ke KU5. Jadi kita pakainya sampai KU5. Misalnya nanti ada yang dapat 30, berarti sampai ke KU3. Nah, ini juga nggak selalu genap ya. Jadi bisa angkanya ganjil kayak gini. Jadi nanti bisa pakai interpolasi ganda semua. Kalau dapatnya enggak kelipatan 5. Jadi ini tergantung kelompok masing-masing. Kemudian untuk FK sama 0,8 ditambah 0,34 di belakang koma. UTR-nya sama kayak tadi lewat interpolasi. Volume per HA itu KBD dikali FK dikali FST, sama kayak tadi. Volume total itu dari luas dikali volume per HA. Ini juga sama kayak tadi ya, yang UTR kalau nggak masuk ke
UTR yang udah kita cari tadi berarti pakainya umur rata-rata. Umur rata-rata kelas hutan itu sendiri. Oke, kalau udah kita cari lagi eta tuasnya. Rumusnya sama kayak yang tadi. Eta tuas itu luas total dibagi daun. Daunnya 60 berarti dibagi 60. Eta volume juga sama. Total volume dibagi daun, daunnya 60 dibagi 60. Selesai. Selesai, udah. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Oh, udah selesai kita. Udah. Beneran tutorial tuh? Ya,